Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, subuh pagi ini Allah masih mengumpulkan kita, mempertemukan kita di majelis ilmu, majelis yang menjanjikan kemudahan dalam menempuh perjalanan menuju surga, serta majelis yang insya Allah semakin bertambah ilmu, semakin dalam ilmu, semakin luas ilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak menganggap ringan terhadap perbuatan maksiat dan juga tidak meremehkan ibadah dan amal soleh. Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema tentang infak yang dilipat gandakan dan diluaskan. Jadi orang yang bertakwa itu tiada hari tanpa infak. Ketika senang, ketika susah, ketika kaya, ketika miskin, ketika sempit, ketika lapang. Kenapa? Karena di balik infak itu ada janji Allah yang benar, yaitu harta kita, kekayaan kita akan dilipat gandakan dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak yang dilipat gandakan dan diluaskan adalah menginfakkan harta di jalan Allah, bukan di jalan togut, bukan di jalan syaitan, bukan di jalan iblis, bukan di jalan yang batil, tapi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di jalan yang baik dan benar. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, matsalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang yunfikuna, menginfakkan, membelanjakan, menyisihkan, amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Kamatsali, seperti perumpamaan habbatin, sebutir biji, anbatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkai itu mi'atu habbah, ada 100 biji. Jadi berapa tuh? 1 kali 7 kali 100 berapa? 700 kali lipat, ya. Jadi kalau kita infak 100 rupiah, berarti diganti oleh Allah 70.000. Kalau kita infak 1.000 rupiah, berarti diganti 700.000. Kalau sekarang kan 2.000 paling kecil, ya. 2.000 berarti 1.400.000 itu. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha,
Karena Allah akan melipat gandakan kepada pemilik harta sesuai dengan yang ia kehendaki. Ya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Ya. Jadi Allah tahu mana yang infaknya akan dilipat gandakan dan mana yang infaknya akan diluaskan. Mending mana tuh? Dilipat gandakan atau diluaskan? Diluaskan. Kalau dilipat gandakan 700 kali. Tapi kalau dilipat gandakan lebih dari sekedar materi. Jadi kalau kita infak 50.000, maka dibalas oleh Allah 35 juta. Ya, cukup buat umroh ya. Kalau yakin tuh, ya, oleh Allah dilipat gandakan menjadi 35 juta. Tapi kalau kita lebih yakin lagi, ya, dawam istiqomah dalam berinfak, Allah luaskan. Tidak hanya sekedar 35 juta. Allah kasih kebahagiaan itu dengan uang itu. Allah kasih kesehatan dengan uang itu. Ya. Dan uang itu cukup untuk membiayai maisha, kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk ibadah, untuk dakwah, untuk pendidikan, untuk jihad fi sabilillah. Itulah makna infak yang diluaskan. Ini ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 261. Kemudian infak yang dilipat gandakan dan diluaskan adalah menginfakkan sebagian rizki yang diberikan Allah sebagai ciri orang yang bertakwa dan cara untuk mendapatkan petunjuk Allah dan meraih keuntungan. Jadi ketika kita berinfak, Allah menyuruhnya tidak semuanya. Ya. Abu Bakar pernah menginfakkan semua hartanya. Ya. Ketika ditanya oleh Rasul, berapa yang kamu tinggalkan? Ya. Yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Ada nggak orang yang berinfak seperti Abu Bakar? Ketika Umar ditanya, berapa? Ya. Yang engkau tinggalkan, berapa harta yang engkau tinggalkan dari yang engkau infakkan? Setengahnya ya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah tuh kalau Umar bin Khattab berapa? Setengahnya. Tapi kalau Abu Bakar semuanya. Kalau kita setengah-setengah. Ya. Abu Bakar semuanya, Umar setengahnya, kita setengah-setengah. Setengah ikhlas, setengah kagak. Setengah yakin, setengah ragu. Tapi sebenarnya secara umum infak itu sebagiannya. Ya. Boleh 25,2% boleh. Ya. Boleh 5%, boleh 10%, boleh. Ya. Kemudian infak itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah itu. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Ciri orang yang bertakwa itu pertama iman kepada yang gaib. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga apa? Menginfakkan sebagian rizki, ya, yang Allah berikan. Jadi kekayaan yang kita miliki sebanyak apapun itu punya Allah. Sebanyak apapun itu pemberian Allah. Sebanyak apapun ada yang dititipkan oleh Allah, diamanahkan oleh Allah untuk diberikan sebagiannya kepada orang yang berhak menerimanya. Siapa itu? Pertama, orang tua tuh. Mustahik infak itu yang pertama orang tua. Sedangkan mustahik zakat yang pertama fakir miskin. Jangan ketukar itu. Jangan sampai ya, zakat dikasihkan sama orang tua,
zakat dikasihkan sama saudara, nggak boleh tuh. Ya. Untuk saudara, untuk kerabat, untuk keluarga itu infak. Sedangkan untuk fakir miskin dan yang lainnya di luar itu adalah diambil dari zakat. Ya. Kemudian infak juga, ya, untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi hidayah itu harus dipancing. Hidayah itu harus dicari sampai ketemu. Bagaimana mencarinya? Dengan infak. Dan dalam waktu yang sama, infak juga sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Bukan hanya banyak saja, tapi untung. Ya. Dan itu yang diinginkan manusia. Ingin bahagia, ingin untung, ingin selamat, ingin aman, ingin sehat, kan begitu ya. Jadi untung gitu. Bukan hanya selamat, tapi untung. Ya. Dan itu dijelaskan dalam ayat kelima ya, surat Al-Baqarah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Orang yang bertakwa itu pertama dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Yang kedua, dia akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Al-muflihun. Di antaranya apa? Surga Firdaus. Ya. Dengan infak itu dapat surga Firdaus. Ya. Silakan baca surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa? Ulaika humul warithun. Alladzina yarithuna firdausa hum fiha khalidun. Ya. Jadi al-muflihun itu orang yang apa? Orang yang menjadi pewaris, ya, surga yang bernama Al-Firdaus. Ya. Jadi zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah maksudnya ini Alkitab yang bernama Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada keraguan, Ya. Dan kemudian petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ya, yang mendapatkan petunjuk. Dan petunjuk apa yang diikuti oleh orang yang bertakwa? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Petunjuk untuk beriman kepada yang gaib. Ya. Yang kedua, ya, wa yuqimunas shalah. Al-Qur'an itu petunjuk orang yang bertakwa untuk mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat itu ada aturannya, ada pedomannya. Demikian pula wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sebagian yang kami rizkikan, kami berikan kepada mereka berupa rezeki, ya mereka menginfakannya. Infak juga ada pedomannya, nggak asal, yang nggak asal-asalan. Ya. Baru kemudian ya, itu ayat kelimanya ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang yang beruntung. Ya, ada 4 kebaikan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang pertama, fala khaufun alaihim, tidak akan ada rasa takut, berarti aman. Walahum yahzanun, tidak akan ada rasa sedih, berarti bahagia. Fala yadhillu, tidak akan sesat, berarti mendapatkan petunjuk, sukses hidupnya dunia akhirat. Kemudian wala yashqa, tidak akan celaka, selamat itu. Ya. Jadi aman, bahagia, sukses dan selamat. Itulah bagi orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk sehingga menjadi orang yang bertakwa. Yang cirinya disebutkan diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian infak yang dilipat gandakan dan diluaskan adalah infak yang dawam. Dawam itu tetap dan sabat, mantap. Ya. Tetap, makin lama makin mantap. Makin banyak, makin sering, makin ikhlas, gitu kan? Makin sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta penjelasan dari para sahabat dan ulama yang saleh. Ya.
yaitu infak orang yang bertakwa. Lagi-lagi infak orang yang bertakwa, yang dijanjikan ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi. Inilah infak yang diluaskan, ya. Bukan hanya dikali 700 kali, tapi juga dianugerahi ampunan Allah, aman dari siksa neraka, aman dari bencana di dunia, kemudian selamat, dapat surga, dan untungnya luar biasa. Karena kaplingnya saja seluas langit dan bumi. Kaplingnya saja tuh. Tapi dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, surga itu bukan hanya kapling doang, tapi ada fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya, ya. Itu dijelaskan di dalam surat Ali Imran 133 sampai 134 itu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Hendaklah kalian bergegas-gegas, jangan lelet, jangan telat, apalagi sampai tidak dapat, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, supaya aman hidup dunia akhirat, kemudian mendapatkan surga, ya, selamat sampai surga, meraih keuntungan, ya, yang kalau diuangkan nggak tahu itu berapa, ya. Surga yang kaplingnya seluas langit dan bumi, ya. Kalau 1 meter, ya, di sini sudah 3,5 juta, tinggal kali aja seluas langit dan bumi. Jadi tuan tanah tuh, ya, insya Allah, ya. Mu'iddat lil muttaqin, sudah Allah siapkan, ya, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu diantaranya? Alladzina yunfikuna fisarra'i wa dharra'i, ya. Orang yang bertakwa itu orang yang selalu berinfak, tetap berinfak, walaupun dalam keadaan senang dan susah. Tadi lapang dan sempit, kaya dan miskin, ya. Kemudian yang selanjutnya, infak yang dilipat gandakan dan diluaskan adalah menginfakkan kelebihan dari yang dibutuhkan, ya. Jadi kalau kita dapat gaji 10 juta, ya, untuk istri berapa, ya, gitu. Untuk anak berapa, ya, untuk pembantu berapa, ya, kemudian untuk keperluan yang lainnya berapa, ya. Jadi kelebihan, ya. Jadi bisa untuk, ya, kebutuhan sehari-hari, ya. Itu infak, ya. Setelah disisihkan untuk berzakat, ya. Jadi kalau kemudian kita gajinya 5 juta, ya, kemudian dipotong zakat 2,5%, berarti 125.000, maka yang wajib diinfakkan adalah 4.875.000. Itu lebih, ya, lebih kan, ya. Dari 4.875.000, dari sanalah kita infakkan untuk ibu kita, untuk istri kita, untuk anak kita, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan yang 125.000 itu wajib diserahkan kepada fakir miskin, ya. Namanya al-afu. Al-afu itu sisa lebih, ya. Jadi yang termasuk sisa lebih itu yang 4.875.000 atau yang 125.000 sisa lebih itu? Yang 4.875.000 itu sisa lebih, ya. Lebih banyak daripada 125.000. Jadi jangan dimakan semua, 5 juta dimakan semua, ya. Jadi kalau misalnya, ya, kita dapat 5 juta kemudian dijakatkan 125.000, tinggal bagi itu yang 125.000 untuk fakir miskin, ya. Untuk untuk orang yang terlilit utang, ya, untuk mu'alaf, untuk fisabilillah, untuk gharimin dan sebagainya itu. Ya, itu Al-Baqarah 219 itu, ya. Sini jelaskan wa yas'alunaka madza yunfikun.
Dan mereka akan bertanya kepadamu Muhammad, apa yang harus mereka infakkan? Qulil afu, katakan kepada mereka, yang harus diinfakkan itu adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Ya. Itu untuk kebutuhan, ya, kebutuhan hidup kita. Ya. Sedangkan zakat untuk orang lain. Ya. Kemudian infak yang dilipat gandakan dan diluaskan adalah infak yang diserahkan dengan ikhlas, nggak boleh ria, ya, nggak boleh ujub, nggak boleh takabur. Ya, jadi tidak ria, kemudian tidak diungkit-ungkit, ya, tidak diungkit-ungkit, sudah sedikit diungkit-ungkit lagi, ya. Serta tidak menyakiti hati orang yang menerimanya. Ya. Jadi yang menerimanya tuh senang banget, ya. Kemudian disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini perintahnya kepada orang yang beriman. Ya. Ciri orang yang beriman itu adalah yang melaksanakan panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. La tubtilu, jangan engkau batalkan. Ya. Sodaqatikum, sodakoh kalian. Bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang diberinya. Ya. Jadi jangan sampai diikuti oleh perkataan atau kemudian sikap yang tidak menyenangkan. Ya. Itu ciri orang yang ikhlas. Ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya. Jangan seperti orang yang berinfak tapi ria. Ya, ingin dilihat oleh orang lain. Wala yu'minu billah, dan jangan seperti orang yang berinfak tapi dasarnya bukan iman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan bukan karena beriman kepada hari akhir itu. Ya. Jadi infak itu harus berdasarkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya. Kemudian tidak ria ketika berinfak itu. Pamasaluhu kamasali sofwanin alaihi turab fa asabahu wabil fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Itu infaknya orang kafir itu, ya. Orang kafir itu ketika berinfak, menginfakkan hartanya tidak ubahnya seperti batu yang licin. Batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya. Jadi tidak ada bekasnya, tidak ada yang ditinggalkan. Ya. Padahal ma indakum yanfad wa ma indallah bakin. Apa yang ada pada kalian sebanyak apapun bakal habis itu. Wa ma indallah bakin. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah, walaupun cuma 125.000 tadi, itu akan tetap. Tapi kalau berinfaknya seperti orang kafir yang ria, yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, itu seperti debu yang ada di atas batu yang licin. Ketika hujan turun, debunya gimana? Hilang, nggak ada pahalanya tuh. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Itu gara-gara ria itu. Ya. Gara-gara tidak iman. Ya. Iman kepada Allah dan hari akhir itu kaitannya dengan akidah. Akidah salimah, akidah yang mulus. Ya. Sedangkan ria itu ada kaitannya dengan akidah, dengan akhlak tercela. Ya. Jadi infak sebagai ibadah ternyata nggak bisa dipisahkan dari akidah. Ya. Infak sebagai ibadah tidak bisa dipisahkan dari akhlak. Ya, harus dilandasi dengan keimanan dan keikhlasan, baru berbuah pahala, berbuah kebaikan. Ya. Kemudian infak yang dilipat gandakan dan diluaskan adalah berinfak dengan mengharap ridho Allah dan kemantapan hati. Ya.
tadi betul-betul yakin, ikhlas, gitu ya. Ya, tidak ragu, ya. Ya, tidak ngedumel, tidak diungkit-ungkit, tidak menyakitkan orang yang diberinya. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim. Dan perumpamaan orang-orang yang berinfak, membelanjakan harta kekayaannya dengan berharap ridho Allah, serta dimantapkan hatinya, dimantapkan jiwanya, yakin dan istiqomah. Kama sari jannatin bil rabwatin asobaha wabil fa'atat uku laha dhi'fain fa'ilam yusibaha wabil fatallun wallahu bima ta'maluna basir. Ini dua perumpamaan infak. Infak yang benar, infak yang batil. Infak yang batil, infak orang kafir. Sedangkan infak yang benar adalah orang yang mengharapkan ridho Allah dan minta supaya hatinya itu diyakinkan, dimantapkan. Ya. Itu seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Gitu. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, tidak ada hujan, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi infak kita tuh diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah infak kita kufur atau infak kita batil? Ya. Infak kita iman atau infak kita hak atau batil, itu Allah tahu, Allah melihatnya, dan Allah tidak akan salah membalasnya. Ini menggunakan kata asoba, musibah. Jadi musibah itu ada 2 macam. Musibah yang tidak menyenangkan, yaitu musibah yang dialami oleh orang yang berinfak tapi tidak ikhlas, tidak iman. Ya. Sedangkan musibah yang menyenangkan adalah musibah yang akan dialami oleh orang yang ridho, ya, kepada Allah, ya, serta hatinya istiqomah, hatinya mantap. Ya. Diumpamakan seperti kebun, ya, yang ada di dataran tinggi, kemudian disirami air hujan. Seandainya tidak ada air hujan yang turun, embun pun cukup, ya, untuk, ya, menyuburkan kebun itu. Ini Al-Quran, ya, luar biasa, ya. Jadi banyak dalam Al-Quran itu kalimat firman Allah yang diawali dengan masalu, 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 ya. Itu perumpamaan. Ya. Jadi kita membayangkan perumpamaannya saja sudah luar biasa, ya. Apalagi kemudian kebaikan pahala yang sebenarnya ketika kita berinfak dengan dasar ikhlas, kemudian iman, kemudian mengharap ridho Allah, dan mohon agar hati kita dimantapkan, diistiqomahkan, sehingga terus infak, dan terus infak. Ya. Kemudian infak yang dilipat gandakan dan diluaskan adalah infak yang menjanjikan tanah subur dan hidup makmur. Jadi kalau kita punya kebun, kita punya sawah, kebun dan sawah mau disuburkan, dimakmurkan, jangan lupa, ya, berzakat ketika panen. Ya, kemudian berinfak dari sisa lebih kekayaan kita setelah dipotong zakat. Ya, nanti ada mustahik infak, ada mustahik zakat. Ya. Nah, sebagaimana, ya, di sini jelaskan. Jadi infak yang dilipat gandakan dan diluaskan adalah infak yang menjanjikan tanah subur dan hidup makmur, serta hidup kaya dan sejahtera di masa tua. Ya. Jadi ada orang yang mudanya itu miskin, tuanya kaya. Ada orang yang mudanya kaya, tuanya miskin. Ya. Ada orang yang tuanya miskin, kayanya miskin. Ada orang yang mudanya kaya, tuanya miskin. Ya, mending yang mana tuh? Ya. Ya. Jadi ada yang tua miskin,
muda kaya, ada yang tua kaya, muda miskin. Ada yang tua, muda miskin. Ada yang muda kaya, tua miskin. Nah, itu janji Allah kepada orang yang berinfak. Ya, tuanya kaya, muda pun kaya. Ya. Coba lihat. Ya. Ini pertanyaan Allah. Ya. Pasti jawabannya enggak mau itu. Ya. Jawabannya itu tidak ingin. Ya, seperti itu. Muda di masa kaya di masa muda, kemudian tua miskin di masa tua. Itu enggak bakal mau gitu. Ya. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah min nakhil wa a'nab tajri min tahtihal anhar lahu, katanya. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Sampai di sini mau enggak? Mau, ya. Kemudian fiha min kulli thamarat, di kebun itu banyak segala macam buah-buahan. Wa asobahul kibar walahu dzurriyyatun di'afa. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Ya. Di masa tua, ya, itu anaknya masih kecil-kecil, tapi kemudian ditimpa musibah. Jadi kebunnya yang subur dan makmur itu ditimpa musibah, fa asabaha i'sarun fihi nar fahtaraka. Ya. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Ya. Jadi Allah kuasa mengirim angin yang mengandung api. Ya. Ditimpakan ke kebun yang subur dan makmur, sampai kemudian kebun itu terbakar, gagal panen. Ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum al-ayat la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Ya. Ya. Makanya dijelaskan bahwa yang namanya zakat itu untuk menjaga harta supaya aman dari muda sampai tua. Tapi juga, ya, untuk terapi kesehatan. Ya. Jadi kalau kita berobat dengan ini, berobat dengan itu, ke dokter ini, ke dokter itu, dirawat di rumah sakit ini, di rumah sakit itu, tapi ternyata belum sembuh-sembuh, bisa jadi itu ada kaitannya dengan apa tuh? Dengan sodako. Jadi sodako itu lebih luas daripada zakat dan infak. Ya, itu. Hasinu amwalakum bizakat. Jaga oleh kalian harta kalian dengan zakat, ya. Supaya muda tua kaya juga muda kaya, tua juga kaya. Kemudian wadau mardokum bis sodako, obati, ya, orang yang sakit di antara kalian atau penyakit kalian bis sodako dengan sodako. Ya, itulah, ya. Ada disebutkan dalam surat apa? Al-Baqarah 266. Ya. Jadi ayat 260-an itu, ya, itu berkisar tentang penjelasan, ya, pedoman bagaimana infak yang baik dan benar. Ya. Kemudian infak yang dilipat gandakan dan diluaskan adalah berinfak dengan yang halal, ya, dan baik. Jadi hasil maling, hasil korupsi, hasil nipu, ya, ya, itu nggak bakal, ya, berpahala, ya, sia-sia itu. Sebab diperintahkan yang diinfakkan itu yang halal dan baik. Kemudian menarik, ya, menarik. Jadi yang bagus-bagus gitu, ya. Dan kemudian menyenangkan hati orang yang menerimanya. Nah, ini ada beberapa syarat, ya. Pertama halal, baik, menarik, menyenangkan. Itu yang harus kita infakkan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibatin. Ya, berinfaklah kalian, ya, dari yang baik-baik, ya, yang halal dan yang baik. Maka sabtum, dari hasil usaha kalian.
ya. Gitu. Yang didapatkannya halal, cara mendapatkannya benar, baru infakkan yang seperti itu. Wa mimma akhrajna lakum, dan dari yang kami keluarkan tadi, ya, hasil panen dari sawah dan kebun atau dari kolam, ya. Kemudian, ya, minul ardi, dari yang kami keluarkan dari bumi. Jadi sebenarnya petani itu cuma nanam doang, ya. Yang menumbuhkan, yang membesarkan sampai kemudian, ya, berkembang, berbunga dan berbuah itu siapa? Allah, ya. Makanya zakat pertanian itu lebih besar daripada zakat mal. Kalau zakat mal berapa? 2,5%. Kalau zakat pertanian, ya, zakat pertanian itu kalau, ya, tanahnya, ya, menggunakan irigasi, ya, 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 itu 2,5% apa 5%, ya. Tapi kalau kemudian tidak menggunakan irigasi, tapi kemudian tada hujan berapa? 10% tuh. Hati-hati tuh, ya. Ini pedoman Al-Quran, pedoman Al-Hadis, ya. Jadi kalau bertani, ya, menggunakan irigasi 5%. Tapi kalau tidak menggunakan irigasi tapi mengandalkan hujan, itu berapa? 10%, ya. Coba lihat, wala tayammamul khabitha minhu, ya, tunfikuna walastum biakhidih ila an tugmidu fi, ya. Ini pesan dari Allah. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidihi ila an tugmidu fi. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, kamu infakkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata. Jadi tepuk seliro, ya. Ya. Kalau kita tidak mau dikasih yang seperti itu, berarti jangan apa? Dikasihkan sama orang, ya. Ya, makanan bekas gitu, ya. Makanan sisa, apalagi makanan mau basi baru dikasihkan, ya. Jadi jangankan orang lain, kita juga nggak mau kalau dikasih, ya. Inilah adab dalam berinfak. Jadi yang diinfakkan tuh yang bagus-bagus, jangan yang jelek-jelek. Wa'lamu anallaha ghaniyun hamid, dan ketahuilah oleh kamu, ya, bahwa Allah itu maha kaya lagi maha terpuji, ya. Jadi tirulah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Contohlah Allah, ya. Allah tuh kaya terpuji. Jadi kalau ngasih nggak yang jelek-jelek, ya, ngasih itu yang bagus-bagus. Kalau ngasih itu banyak nggak sedikit. Kalau ngasih itu cukup tidak kurang. Itulah ghaniyun hamidun, ya. Allah tuh maha kaya lagi maha terpuji. Itu surat Al-Baqarah ayat 267 tuh. Kemudian infak yang dilipat gandakan, ya, dan diluaskan adalah, ya, bisnis yang tidak akan pernah rugi, ya, bahkan dibalas dengan balasan yang sempurna, ya. Jadi ada dua bisnis yang harus kita catat, harus kita ingat, harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, yaitu berbisnis yang kemudian tidak pernah rugi, untung terus, bahkan di akhirat oleh Allah akan dibalas dengan balasan yang sempurna. Apa itu? Innalladzina yasluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran itu, baca Al-Quran itu, ya. Kemudian wa aqamus shalah, mendirikan salat, ya. Kemudian apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan, ya, kepada mereka, baik rahasia terang maupun terang-terangan, ya.
Maka yarjuna tijaratan lan taburo. Jadi apa tadi? Baca Quran, terus sholat, kemudian infak. Itu sejatinya adalah tijarah, jual beli, dagang, bisnis, lan taburo, yang tidak akan pernah rugi, untung terus. Ya. Selain itu bisa rugi, bisa untung. Ya. Bisa juga rugi terus. Ini tidak akan pernah rugi selamanya. Ya. Jadi tidak sia-sia kita baca Quran kan? Tidak sia-sia kita sholat berjamaah di masjid. Dan tidak sia-sia kita menyisihkan harta kita sebagai rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk kita infakkan. Sebab itu sejatinya di dunia adalah tijaratan lan tabura. Ya. Bisnis yang tidak akan pernah rugi, dan di akhirat liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Ya. Ini ada kaitannya dengan fasilitas yang ada di sorga. Ya. Jadi kalau kita masuk sorga itu karena rahmat Allah. Tapi sorga yang bagaimana? Ya. Yang akan Allah berikan fasilitas yang ada di dalamnya, di antaranya ada kaitannya. Pertama dengan baca Quran, yang kedua dengan mendirikan sholat, yang ketiga dengan berinfak. Ya. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Ya. Silakan sampai di sini ada yang tanyakan? Itu surat Fatir 2930. Ya, silakan. Ya. Tentang yang maksud didawamkan itu yang bagaimana?